Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi dengan Bu Yunita. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika, tapi bagian tentang penyajian data. Oke. Nah, di sini penyajian data itu gampang banget, teman-teman. Oke. Kita harus tahu apa saja sih yang ada di penyajian data. Nah, penyajian data itu bisa bentuknya seperti ini nih, yang ada di layar nih, teman-teman. Yang ada di layar teman-teman. Ini yang ini. Ini namanya diagram batang. Ya, namanya diagram batang. Kemudian saya scroll lagi. Statistika ini biasanya digunakan buat ini ya, pemungutan suara, baik di kelas ketika memilih ketua kelas. Kemudian bisa juga memilih ketua OSIS. Jadi dibutuhkan statistika. Nah, ini yang ada di gambar ini nih, namanya diagram lingkaran. Ya, namanya diagram lingkaran. Kemudian nah, kita mulai ya teman-teman. Itu tadi pengantar-pengantar saja bahwasanya penyajian data itu biasanya tuh digunakan di mana sih gitu. Nah, tadi ada diagram batang buat pemungutan suara, ada juga diagram lingkaran biasanya buat ngasih tahu informasi-informasi atau iklan juga bisa. Nah, penyajian data itu ada diagram garis ya, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu, berkesinambungan, misalnya jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu pada pasien, omset penjualan di toko. Nah, itu biasanya pakai diagram garis. Nah, diagram garis ini di sini ada contohnya, ada sebuah toko planet komputer pada periode Januari hingga Juli 2019 ya. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian ada unitnya, Januari itu ada 10 unit, Februari 15 unit, hingga Juli itu 60 unit. Kita bikin diagram garisnya. Nah, seperti ini. Inilah diagram garis. Januari kan tadi 10 unit, titik. Februari itu kan tadi berapa? 15 unit ya? 15 unit. Titik, 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 bikin titik-titik, semuanya baru dari titik itu kita hubung-hubungkan. Ya, yang ada di garis merah ini. Itu namanya diagram garis, teman-teman. Kemudian ada yang namanya garis berganda atau multiple line chart. Ya. Di sini ada barang A dan barang B ya, ada jenis barang A, barang B pada bulan Januari hingga Juni. Masing-masing ada nominalnya ya, ada jumlahnya untuk barang A, barang B. Kemudian kita bikin diagram garis berganda namanya. Ya. Diagram garis berganda. Oke. Januari itu ini nih yang line merah atau yang garis merah ini ya. Ini buat barang B, yang garisnya biru ini buat barang si A. Itu namanya diagram garis berganda. Oke, selanjutnya ada diagram lingkaran ya. Ada diagram lingkaran, teman-teman. Di sini ada contoh. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 SMA Merdeka. Kegiatan ekstrakurikulernya terdiri dari olahraga 90 orang, PMR 60 orang, Paskibra itu 50 orang. Nah, kita disuruh untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Ya, dalam bentuk persentase seperti ini. Jenis kegiatannya olahraga itu ada 90, ya, PMR 60, Paskibra ada 50, kita totalin ada 200. Total semuanya ada 200 orang. Kemudian kita bikin
olahraganya itu menjadi 90/200 dikalikan 100% karena kita mau bikin diagram lingkarannya persentase. Ya, sehingga menghasilkan 45%. Tapi kalau misalnya diagram lingkarannya mau yang sudut, berarti dikalikan 360 derajat seperti ini ya. Kalikan 360 derajat hasilnya 162 derajat. Oke. Ternyata pas sudah dihitung-hitung hasilnya segini. Ini pakai diagram lingkaran, pakai persentase. Ya. Paskibra itu ada 25%, PMR itu ada 30%, olahraga itu 45%. Ya. Selanjutnya ada yang namanya diagram batang. Nah, di sini nih contoh tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Ada tingkat sekolah SD hingga STM dan juga jumlah siswanya. Kita buat jadi diagram batang sehingga bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman, tuh diagram batang. SD itu tadi berapa? SD itu 1562. Yang merah-merah marun ini namanya diagram batang. Oke. Yang horizontal itu jenjang pendidikannya dan yang vertikal ini jumlah siswanya. Oke, ini namanya diagram batang. Ada juga tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini biasanya kita harus bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh berikut. Ini adalah data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Dan disajikan, nah kita harus tahu nih, kita bikin distribusi frekuensinya. Distribusi frekuensi tunggal, ya. Di sini ada kolom berat badan, ada kolom turus, ada kolom banyak anak atau frekuensinya. Nah, berat badan 32 itu kamu harus hitung satu-satu, cari. Angka 32 itu ada berapa sih angka 32? Ya kan, ini 1. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu turus, bentuknya turus kayak gini. Kalau frekuensi kita tulis angka. Begitu juga sampai berat badan yang ada berat badan 37 seperti itu juga. Oke. Selanjutnya jumlah keseluruhannya kita lihat yang frekuensinya, totalin frekuensinya ternyata ada 40. Oke. Selanjutnya kita bikin distribusi frekuensi berkelompok. Tadi kan tunggal, yang atas tuh distribusi frekuensi tunggal. Sekarang kita buat distribusi frekuensi berkelompok. Oke. Yang pertama harus menentukan jangkauan J sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang B, kita tentukan intervalnya dengan disimbolkan, kita tentukan kelas interval. Kita tentukan kelas interval yang disimbolkan dengan huruf K. Rumusnya adalah 1 plus 3,3 log N. Ini biasa pakai kalkulator, saya bolehkan pakai kalkulator, teman-teman. Kemudian yang C, kita cari panjang intervalnya dengan disimbolkan dengan P. P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kemudian yang D, tentukan batas kelas interval, batas atas dan batas bawahnya. Begitupun frekuensinya. Contoh 6 nih, kita lihat. Nah, ini disajikan data tunggal seperti ini, kita bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, kita tentukan jangkauannya ya. Nih jangkauannya di mana nilai terbesar adalah 88 dan nilai terkecil 30, hasilnya 58. Kemudian kelas intervalnya ya, kelas intervalnya teman-teman. Sorry. Kelas intervalnya seperti ini. 1 plus 3,3 log 30. Oke. Itu pakai kalkulator aja menghasilkan 5,874. Kalau kita bulatkan menjadi 6. Ya. Selanjutnya panjang kelas interval disimbolkan dengan huruf P. Rumusnya adalah J per K, yaitu 58 dibagi 6, hasilnya adalah 9,67, disimbolkan atau dibulatkan menjadi 10. Nah, tentukan batas atas dan batas bawah. Ya. Tadi kan nilai terkecilnya 30.
Berarti tinggal kamu lakukan dimulai dari 30. 30 karena kelas intervalnya karena panjang kelas intervalnya itu ada 10 kan, panjang kelas intervalnya 10. Berarti kamu hitung 30 sampai 10 ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti 30 sampai 39. Itu namanya panjang interval. Nah, udah kamu hitung lagi, 40 juga sampai 49, 50 sampai 59. Nah, kalau kelas interval itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Ya, namanya kelas interval ada 6. Kemudian kita cara terusnya sama, angka 30 sampai 39 itu dari data ini ada berapa seperti itu ya. Dibikin terus seperti biasa. Ternyata 30 sampai 39 ada 2, frekuensinya 2. Ketika kita jumlahkan hasilnya 30. Oke. 30 sampai 39 nih kayak gini nih. 30 sampai 39. 30 sampai 39 itu ada berapa angka? 30. Kemudian 30, 31, 32, 33, 39. Oke, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39. Mana. Nggak ada lagi, berarti cukup 2. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah kita harus tahu dari tabel distribusi frekuensinya yang data berkelompok tadi, kita harus tahu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, untuk kelas yang 30 sampai 39 tadi, batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Terus ada nama-nama tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, tepi bawah itu tinggal kalau misalnya yang ini ya, kalau kelasnya 30 sampai 39 ya, tepi bawahnya berarti 30 dikurangi 0,5 yaitu 29,5. Tepi atasnya 39 ditambah 0,5 hasilnya adalah 39,5. Oke, itu tepi bawah dan tepi atas. Kemudian ada panjang interval tadi sudah tahu ya, panjang interval kelas, atau bisa cari melalui tepi atas dan tepi bawah untuk menentukan panjang interval. 39 dikurangin 29,5 sama dengan 10. Sama aja kayak yang atas tadi. Selanjutnya ada titik tengah ya, titik tengah kelas. Titik tengah itu kalau kelasnya 30 misal ya, kalau kelasnya 30 sampai 39 berarti titik tengahnya 30 tambah 39 dibagi 2. Pasti dibagi 2. Hasilnya 34,5. Kayak gitu. Ingat-ingat ya, itu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tadi tabel yang atasnya lagi adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, yang kelima ini ada yang namanya histogram, poligon, ya. Histogram sama poligon itu beda. Terus ada histogram, ada poligon, ada ogive. Nah, ini harus hati-hati. Harus bisa membedakan antara histogram, poligon maupun ogive. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Langsung saja kita pakai ini contoh 7 untuk membuat histogramnya ya, teman-teman. Dan poligon serta ogive ya. Coba di sini, tapi nomor contoh yang ketujuh ini ditentukan histogram dan poligon. Oke. Kita buat histogram sama poligon aja dulu ya. Dari data kelompok seperti ini. Ya. Nah, cara jawabnya adalah kamu atau kalian buat kolom nilai tes matematika, kemudian tepi kelasnya kamu buat, kemudian titik tengahnya, kemudian frekuensinya kayak di soal. Nah, tadi kan sudah dibahas ya tepi kelas, gimana cara mencari tepi kelas, gimana mencari titik tengah. Lalu kita langsung buat histogramnya dengan cara di sini yang bisa dibilang tuh sebagai horizontal
itu kalian nulisnya 29,5 nih di sini nih pas banget garis batangnya. Kemudian 39,5 sini, kemudian pas 9,5 sini, 59,5 sini, dan pas di garis-garis pinggir-pinggiran batangnya ya, itu namanya histogram. Kemudian yang 29,5 sampai 39,5 itu ada 2 ya. Tulis frekuensinya, yang ini tuh frekuensi, tulis frekuensinya. Ini juga. Ini juga, dan ini juga. Ini namanya frekuensi. Tuh ya. Nah, ini yang biru ini namanya histogram. Ya, cara membuat histogram. Selanjutnya poligon. Nah, untuk membuat poligon, poligon itu tulisnya adalah seperti ini, gambar poligon. Ya, poligon itu seperti ini. Nah, di bagian horizontal ini harus ditulis titik tengahnya, bukan tepi bawah, tapi titik tengahnya, ya, titik tengahnya, yang ini, yang horizontal, tengahnya semuanya. Tapi yang titik-titik merah ini adalah frekuensinya, ya. Ini namanya poligon frekuensi. Gambar harus seperti ini, hati-hati ya, hati-hati. Histogram itu beda loh sama diagram batang. Kemudian poligon juga beda dengan diagram garis. Oke. Selanjutnya kita mau melakukan bagaimana sih caranya membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Ya. Langsung saja ke contoh soal supaya jelas. Di sini buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data pada contoh 6 di atas. Caranya adalah kalian buat ada 2. Yang pertama adalah tabel distribusi kumulatif kurang dari. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Selanjutnya, nah ini kita lihat yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dulu. Kita bikin 2 kolom, nilai ya, nilai. Nah, nilai ini adalah tepi atas. Ya, semuanya tepi atas semua. Kemudian frekuensi kumulatif caranya adalah frekuensi awal kan 2. Nah, frekuensi yang berikutnya tinggal ditambah-tambahin aja. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, frekuensi berikutnya adalah 6 tambah 8. Semuanya selanjutnya. Dan seterusnya ditambah-tambahin. Nah, kalau misalnya ini tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini adalah tepi bawah ya. Tepi bawah semua diisinya, tapi jangan lupa pertidaksamaannya ya. Jangan dilupakan pertidaksamaannya, yaitu lebih dari sama dengan kalau misalnya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, pertidaksamaannya kurang dari. Kalau misalnya tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, tabelnya seperti ini. Ya, pertidaksamaannya seperti ini. Nah, frekuensi kumulatifnya hati-hati juga. Beda juga nih. Caranya adalah gini. Dimulai dari seperti ini. Dimulai dari, kita ngisinya dari bawah ya, kalau yang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yang frekuensinya. Dimulai dari 1, kemudian 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 10 sama dengan 16, dan seterusnya. Jadi ngerjainnya dari bawah. Nah, selanjutnya adalah kita bagaimana sih cara membuat ogive positif dan ogive negatif. Nah, dari contoh yang tadi kita udah kerjakan nih, yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita buat ogive-nya. Ya, kita buat ogive-nya. Ya, ogive, ingat ya teman-teman, ogive positif itu terdiri dari sumbernya dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Cara gambarnya. Nah, di sini yang secara horizontal diisi sesuai dengan nilai tadi. Oke. Ini yang 26, 30 ini diisi dengan frekuensi kumulatifnya. Ya. Kemudian kalau yang ogive negatif sumbernya dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.
Ya. Gambarnya seperti ini. Oke. Menurut saya cukup sekian untuk penjelasan dari penyajian data. Nanti video berikutnya adalah tentang pemusatan data dan berikutnya lagi tentang penyebaran data. Gampang ya, teman-teman? Dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.